Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Irawan pada mata kuliah elemen mesin. Kita sudah sampai pada materi sambungan las. Baik, kita lanjutkan. Baik, sambungan las. Kita telah belajar tentang beberapa macam sambungan yang pada pertemuan sebelumnya ada sambungan lem dan sambungan solder. Pada kesempatan hari ini kita sudah pada sambungan las. Baik, kita lihat sambungan las ya. Sambungan las itu merupakan sambungan antara dua atau lebih permukaan logam dengan pemanasan lokal ya. Jadi yang disebut dengan las, sambungan las itu adalah sambungan antara dua buah logam. Jadi kata kuncinya benda yang disambung itu adalah logam. Namanya logam berarti ada beberapa macam ya. Logam itu berarti bisa terdiri dari besi, bisa baja, bisa perunggu, dan bisa aluminium atau bahan-bahan yang lain. Yang intinya itu adalah berupa logam. Kalau pada sambungan las dan pada sambungan sebelumnya yaitu sambungan lem itu biasanya lebih banyak digunakan untuk bahan yang non logam. Misalkan dari plastik atau dari bahan yang atau kayu itu juga bisa dengan sambungan lem. Kemudian kalau pada sambungan solder itu biasanya digunakan untuk menyambung bahan-bahan elektronik ya. Menyambung elektronik atau merangkai elektronik itu biasanya menggunakan sambungan solder. Tapi pada sambungan las itu adalah menggunakan logam. Kemudian cara penyambungannya dengan dipanaskan, baik dengan itu menggunakan elektroda berupa las listrik maupun dengan bahan yang lain, misalkan las karbid atau las asetilin ya. Jadi kuncinya adalah dua permukaan logam dan dilakukan dengan pemanasan lokal. Kemudian pada perkembangan teknologi pengelasan ya, pengelasan sekarang sudah muncul alternatif luas yaitu ada lebih murah. Nanti alternatifnya semakin banyak intinya, semakin banyak cara pengelasan dan bagaimana teknologi pengelasan itu ya. Terus kemudian dia lebih murah dari pengocoran atau tembaga. Jadi pengocoran itu adalah sebuah benda dari logam itu dipanaskan ya, dilelehkan pada beberapa suhu tertentu. Biasanya suhunya antara 900 sampai 1000 itulah ya. Untuk titik didihnya berbagai macam logam itu nanti bisa Anda lihat di tabel berapa derajat suatu benda logam itu bisa meleleh. Kemudian setelah dileleh kemudian dicetak dan sebagainya atau ditempa. Nah, itu lebih murah nyambungnya ya daripada kita harus melakukan pemanasan atau dileburkan atau dilelehkan. Ini kita lanjutkan. Nah, ini adalah bagian dari mesin yang dilas ya. Yang bagian A ini adalah dia mengelas di bagian sisi-sisinya ini. Karena ini ada lingkaran-lingkaran kecil ya. Nah, untuk menyambungkan antara bagian ini dengan bagian ini, maka dilakukan proses pengelasan. Kemudian untuk bagian yang ini dengan bagian yang ini di sekelilingnya juga dikasih pengelasan. Terus yang kedua adalah ini berupa tuas atau tangkai gitu ya untuk menyambung benda yang ini maka dilakukan pengelasan pada bagian silindernya ya. Jadi bintik-bintiknya ini adalah tanda kalau benda ini sedang dilas atau sudah dilakukan penyambungan dengan pengelasan. Kemudian yang ketiga ini adalah menyambungkan antara silinder dengan bagian yang melengkung ini, maka di sisinya juga dilakukan pengelasan. Oke, ini adalah contoh beberapa aplikasi bagaimana suatu benda atau logam itu dilas ya. Kita lanjutkan. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelebihan sambungan las. Sambungan las itu kelebihannya dia lebih murah untuk pekerjaan dalam jumlah besar ya. Misalkan membangun pagar, ya bikin pagar, bikin pintu, atau bikin konstruksi jembatan, atau bikin atap rumah dan sebagainya. Sekarang itu kalau pekerjaan dalam jumlah besar, maka pengelasannya lebih murah daripada proses penyambungan yang lain.
Terus yang kedua adalah tidak ada kemungkinan sambungan longgar ya. Jadi seluruh sambungan di las itu kemungkinan longgar itu tidak ada atau hampir tidak mungkin, karena seluruhnya sisinya selalu dipakai las gitu ya. Terus lebih tahan terhadap beban fatigue. Beban fatigue itu beban kelemahan ya. Jadi misalkan ini ada bahan seperti itu, bahan ini akan digunakan terus-menerus ya. Akan digunakan terus-menerus, misalkan ini ada jembatan, ini ada sebuah jembatan gitu, dan ini adalah besi, konstruksinya dari besi, misalkan konstruksi dari besi, terus di atasnya dilewati sebuah misalkan mobil truk lah, mobil truk begini, lah kan tentunya benda yang dilewati truk itu tentunya dia akan mengalami kelelahan bahan lah, gitu ya. Nah, dia akan yang bagian disambung ini dia akan lebih tahan dari beban fatigue ini ya. Terus berikutnya ketahanan korosinya lebih baik. Jadi yang di bagian las itu biasanya dilindungi dengan cat ya, dicat untuk mengurangi korosi dan sebagainya ya. Jadi dia lebih aman. Jadi berapa tahun dan sebagainya itu tidak ada masalah untuk proses penyambungan dengan las. Akan tetapi selain ada kelebihan juga ada kekurangan. Yang pertama adalah tegangan sisa atau residual stress ya. Jadi muncul namanya tegangan sisa. Apa itu tegangan sisa? Saya ilustrasikan misalkan ini ada sebuah logam A. Ini katakanlah logam A. Kemudian ini adalah logam B. Ini logam B ya. Nah, ini disambung dengan las. Setelah disambung dengan las ya. Nah, tentunya bagian penyambungan yang bagian A ini karena dia dibakar dengan las, B juga ada penyambung dibakar dengan las. Nah, ini yang bagian dipanaskan ini dia akan memuai, Kemudian kalau yang jauh di sini, ini juga jauh, ini dia tidak akan memuai ya. Jadi pemanasan ini tidak merata. Apa akibatnya? Jika pemanasan tidak merata, maka bagian yang sini, bagian yang di las itu akan mengalami perubahan tegangan ya. Perubahan tegangan inilah yang disebut dengan tegangan sisa. Jadi tegangan sisa adalah perubahan tegangan akibat pemanasan dari bahan yang dilas ya. Jadi bahan yang dilas tentunya di sini kalau dilas dipanaskan dia akan terjadi perubahan molekul-molekulnya karena terjadi pemanasan ya. Sehingga dia akan lebih lunak daripada bahan yang lainnya. Ya, di kemungkinan kalau nanti terus ada beban gitu ya, meskipun ada kelebihannya dia tidak dimungkinkan tidak terjadinya fatigue tadi, tapi karena ada tegangan sisa ini, maka yang konstruksi jika tidak seimbang dia akan mengalami patah gitu ya. Jadi tegangan sisa, saya ulang lagi, tegangan sisa itu adalah tegangan akibat pemanasan yang tidak merata dari suatu bahan akibat bahan tersebut dilakukan pengelasan. Baik, berikutnya adalah kemungkinan timbul distorsi. Nah, kalau distorsi ini berbeda dengan tegangan sisa ya. Distorsi itu apa? Distorsi kita lihat ini bahan besi, ini juga bahan besi. Ketika dia dipanasi, dilas itu ya dipanasi begini, lah tentunya bagian sini akan memuai, Ya, karena ada tegangan sisa tadi, dia bisa dimungkinkan bahwa bagian disambung ini melengkung, ya. Karena lunak tadi itu, karena ada tegangan sisa sehingga menimbulkan distorsi, jadi bahannya ini bisa melengkung bisa bengkok, bisa berubah bentuk karena ada pemanasan yang tidak merata atau panas di bagian satu sisi saja. Ya, jadi bahannya itu bisa melengkung ya. Itu kalau pada konstruksi jembatan itu mungkin bisa terjadi. Tapi kalau konstruksi ringan seperti atap baja yang dia tidak menerima beban lebih, atau misalkan pada pintu atau pada pengelasan pagar itu kan dia tidak ada beban dari atas atau beban yang melintang, maka distorsi itu tidak akan terjadi. Maka di sini muncul adalah kemungkinan timbul distorsi. Jadi kemungkinan bahan yang dilas itu dia akan bengkok atau berubah bentuk ya. Terus berikutnya perubahan struktur metalurgi pada sambungan. Jadi ini nyambung dengan distorsi dan dengan tegangan sisa ini ya. Jadi tentu struktur dari
baja atau dari bahan yang dilas, karena ada perubahan panas tadi, sehingga tentu struktur metalurgi atau struktur dari bajanya akan berubah. Dia akan berubah, entah itu berubahnya menjadi lembek, menjadi gimana, atau terjadi apa. Pokoknya intinya struktur karena pemanasan ini akan berubah pada sambungan. Terus masalah dalam disassembling ya. Masalah dalam disassembling ini maksudnya gimana? Misalkan ada seorang sudah membangun konstruksi ya. Konstruksi katakanlah konstruksi segitiga. Ada konstruksi segitiga begini, ini dilas, dan ini juga ini dilas, begini dilas. Nah, pada suatu saat ternyata ini salah lah, makanya kan dia akan dipanasi 2 kali untuk melepas. Ini juga dipanasi 2 kali untuk melepas. Nah, perubahan-perubahan dari disassembling inilah yang akan mengakibatkan bahan-bahan yang dilas ini dia akan melemah di bagian satu sisinya ini. Ya, dia sudah dilas, kemudian dibongkar lagi, dilas bagian yang sama, dibongkar lagi, dilas bagian yang sama. Tentunya dia akan berakibat bahwa di bagian-bagian yang dilas itu akan melemah ya, sehingga menimbulkan tegangan sisa, timbul distorsi dan perubahan struktur pada sambungan. Oke, itu adalah beberapa kelemahan dari sambungan las. Yang intinya semua itu terjadi karena bahan tersebut menerima panas atau dipanaskan. Oke, kita lanjutkan. Klasifikasi metode pengelasan ya itu digolongkan pada mencairkan logam pengisi serta permukaan yang disambung. Ada 5 bagian. Yang pertama adalah elektrik ARC welding, itu disebut dengan las listrik. Kemudian resisten welding, ada gas welding, ada laser beam welding, dan ada solid state welding. Baik, mari kita jelaskan klasifikasi mode 5 mode pengelasan ini. Yang pertama adalah elektrik ARC welding ya. Itu panas diaplikasikan oleh busur listrik antara elektroda las dengan benda. Ini yang biasa disebut dengan las listrik ya. Disebut dengan las listrik atau bahasa kerennya adalah elektrik ARC welding. Berdasarkan aplikasi logam pengisi dan pelindung logam cair terhadap atmosfer, elektrik ARC welding diklasifikasikan menjadi 5. Jadi las listrik itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah silk metal ARC welding, yaitu adalah pengelasan bahan dari metal ya, atau dari baja. Kemudian gas metal ARC welding, yaitu adalah pengelasan dengan pakai gas. Terus gas tungsten, berarti pakai gas tungsten. Flux cored ARC welding dan sub ARC welding. Ya, ada SAW ya. Ada semau, ada gimau, ada getau, ada FKW, ada SAW. Nanti ini adalah istilah dari pengelasan dengan las listrik ya. Jadi istilah-istilah ini Anda harus memahaminya. Oke, berikutnya ada resisten welding. Arus listrik menggenerate panas dengan laju I kuadrat R melalui kedua permukaan benda kerja yang disambung, kedua benda dicekam dengan baik. Tidak diperlukan adanya logam pengisi atau seal, tetapi proses pengelasan dapat dilakukan pada ruang vakum atau dalam inner gas. Jadi ini pengelasannya dengan vakum ya. Metode pengelasan ini cocok untuk produksi massa dengan pengelasan kontinu. Rem tebal material yang cocok untuk pengelasan ini adalah 0,004 sampai dengan 0,75 inci. Baik, jadi ini pengelasannya tidak memakai elektroda atau pakai pakan las atau metode penyambungan, tapi dia dalam suatu ruangan ya yang khusus untuk menyambungkan logam ini. Oke, kita lanjutkan. Ada gas welding, umumnya menggunakan pembakaran gas oksitelin. Jadi gas oksitelin ini adalah ya las karbit itu loh maksudnya ya. Jadi maksudnya las karbit atau kita bahasanya detailnya itu gas welding untuk memanaskan logam pengisi dan permukaan benda kerja yang disambung. Proses pengelasan ini lambat, manual sehingga lebih cocok untuk pengelasan ringan dan perbaikan ya. Jadi karena sifatnya yang lambat itu kan ngaturnya, kemudian settingnya itu kan sangat lama itu ya. Sehingga kalau perbaikan ringan dan konstruksi tidak rumit, maka gas welding ini sangat cocok untuk digunakan.
Oke, berikutnya adalah laser beam welding, plasma ARC welding, electron beam welding, dan electrolas welding adalah teknologi pengelasan modern yang juga menggunakan metode fusi untuk aplikasi yang sangat spesifik. Ya, ini untuk pengelasannya pakai laser ya, pakai dikelas pakai laser dan sebagainya. Ini biasanya kalau pada industri itu menggunakan robot. Jadi lasnya itu pakai robot, sudah pakai robot ya, dioperasikan dengan robot. Lanjutkan, ada solid state welding, proses penyambungan dengan mengkombinasikan panas dan tekanan untuk menyambungkan benda kerja. Temperatur logam saat dipanaskan biasanya di bawah titik cair material. Nah, ini penyambungan pakai kombinasi panas dan tekan. Lanjutkan. Nah, ini adalah simbolas AWS ya. Di sini ada F per A, kemudian ada N. Lihat, ini ada finish symbol. Finish symbol itu simbolnya yang apa itu jika selesai. Kemudian ada kontur simbol. Nah, ini adalah beberapa simbol-simbol yang digunakan oleh robot untuk mengoperasikan ya. Jadi tekan apa itu simbol-simbolnya ini, nanti dia akan mengoperasikan dengan sendirinya. Lanjutkan. Kemudian ada ARC and gas well symbol. Ini simbol pada gas pada las dengan metode gas. Ada bit, berarti dia setengah lingkaran seperti ini ya. Kemudian ada fillet, dia segitiga. Ada plug or slot, dia bentuknya trapesium. Kemudian ada square atau persegi, dia seperti ini, dua jari. Ada bentuk V, ada bevel, ada U, dan ada J. Ini ada beberapa simbol yang harus dimengerti. Jadi kalau nanti ada simbol yang misalkan bahan seperti ini, maka misalkan dikasih gambar V, maka ini sambungannya adalah sambungan V. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada fillet welding lah seperti ini. Jadi fillet itu adalah pinggir-pinggirnya ini. Jadi yang dilas itu adalah bagian yang ini. Oke. Nah, fillet simbol. Makanya dia segitiga karena yang dilas adalah bagian yang ini, menyiku ya, bentuknya siku atau 90 derajat. Oke. Terus kita lanjutkan. Kemudian ada yang bentuknya lingkaran ya, mengelilingi dari sambungan ya. Jadi ini misalkan ini ada sebuah silinder digabungkan dengan persegi, kemudian dilas di sisinya melingkar di sini. Nah, ini maka simbolnya adalah dia seperti ini ya. Jadi intinya ini adalah dilas secara melingkar. Kita lanjutkan. Kemudian butt or groove welding. Jadi dia disambungkan ada apa itu dengan metode butt or groove welding. Ada dua logam A, logam B disambung dengan cara seperti ini. Dan ada logam yang C, juga sama ya. Dia dibentuknya seperti ini, terus disambung di antar sisinya. Dan ini ada yang bentuknya trapesium juga disambung, ada yang 45 derajat dengan metode sambung. Jadi ini beberapa metode penyambungan yang terjadi pada kedua buah logam. Jadi tidak hanya metode ini saja cara menyambungnya, ada berbagai macam cara penyambungan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tabel ketahanan dari bahan yang dilas ya, bahan yang dilas. Ingat di sini ada keterangan G, F, dan E. G itu good atau commonly used, jadi biasa digunakan ya. Itu bagus. Jadi untuk menyambung itu bagus ya. Apa carbon steel itu low and medium carbon itu bagus untuk dilas. Intinya dilas itu dia tahan itu maksudnya ya. Baik. Seterusnya adalah pada bagian tool steel. Ini dia adalah keterangannya adalah untuk dilas pada ARC dan gas. Dia posisinya adalah fire, artinya jelek ya. Jadi fire itu dia jelek untuk dilakukan proses pengelasan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Kemudian ada tegangan pada sambungan las yang mendapat beban statik, beban struktur sambungan tipe fillet. Tipe fillet itu adalah yang dilas pada pinggir-pinggirnya tadi ya. Ini katakanlah logam seperti ini, kita sambungkan. Nah, fillet itu kan dilas di bagian
sambung-sambungannya ini dengan beban paralel, beban melintang, beban torsional, dan beban bending. Analisis tegangan sambungan las itu disebut dengan geometri. Jadi dengan luas permukaan dari benda yang dilas. Selanjutnya adalah sambungan las. Proses pengelasan, pada proses pengelasan, las otohin dengan gas asetelin, yaitu dengan gas asetelin itu berarti dengan las karbit, dan zat asam untuk sambungan pipa, plat-plat tipis dan panjang las yang kecil. Las busur cahaya arang bisa dilakukan tanpa tambahan bahan. Ya. Las busur cahaya dengan kedua ujung sambungan sebagai pul, misal pada mata rantai, batang baja, beton, pipa, pemanas uap. Jadi las busur cahaya ini diaplikasikan hanya untuk pada mata rantai. Ya. Jadi ada sambung-sambungan rantai, ada batang baja, beton. Jadi kata kuncinya adalah baja, beton, dan pada pipa pemanas uap. Oke, kita lanjutkan. Las titik untuk menggabungkan plafon yang agak tipis menjadi satu. Las titik itu berarti las listrik yang ditik-tik-tik itu loh ya. Las busur cahaya dengan batang atau las batang elektroda, las lumer atau las listrik ya. Bentuk las, ada las sudut itu 80% fillet welding ya. Jadi las sudut 80%, ada las tumpul, ada groove weld. Las sudut, las cekung ya, ada gambar A. Ya, gambar A yang ini, gambar A maksudnya ini adalah las cekung. Kemudian gambar yang B, las cembung. Las cembung, dan gambar C pipih ya. Jadi yang B lasnya cembung, ini lasnya cekung, ini las cembung, sorry. Ini adalah las pipih. Ya, jadi bentuknya macam-macam ya. Untuk yang bagian fillet ini ya. Ini berbagai macam cara untuk penyambungan las. Berikutnya las sudut yang letaknya di ujung disebut las kepala, ya. Kemudian las sudut yang letaknya di kanan kiri disebut las tepi. Jadi yang hanya letaknya di ujung saja disebut dengan las kepala. Gambar 1F ini ya, dia hanya di satu ujung saja, maka disebut dengan las kepala. Tapi kalau ada kanan kiri ini disebut dengan las tepi. Umumnya las sudut dibuat sama sisi, artinya dibuat sama. Bila las sudut dibikin tidak sama sisi dan lebih dari satu lapis, maka pelaksanaannya seperti pada gambar F atau dilas dengan cara las kepala. Oke, berikutnya adalah las tumpul. Las tumpul itu adalah tanpa pekerjaan pendahuluan, artinya tidak ada plat tipis, tidak ada titik itu, dia langsung dilas. Ada las satu bilah, gambar 2, yang gambar 2G yang ini ya. Ini disebut dengan las satu bilah, dan ada yang las 2 bilah. 2 bilah itu berarti dua ini disambung seperti ini. Oke. Untuk las 1 bilah, kita lihat las 1 bilah itu bisa dilakukan jika ketebalan bahan, ya, ketebalan bahannya itu 1 sampai dengan 8 mili. Tapi kalau di atas itu maka menggunakan las 2 bilah ya. Jadi dilas dengan cara seperti ini, dilihat dulu ketebalan bahannya. Kalau bahannya itu 1 sampai dengan 4, maka dia menggunakan las 1 bilah. Tapi kalau ketebalannya itu adalah 4 sampai dengan 8, maka menggunakan las 2 bilah. Oke, selanjutnya adalah las dengan pekerjaan pendahuluan. Itu artinya dia ketebalannya tadi berapa ini? 1, kalau yang ini berarti 1 sampai 4 mili ya. 1 sampai 4 mili berarti sudutnya kita lihat kurang lebih ini 70%. Sudutnya 70% dibuat seperti ini dan dilas di bagian ini. Terus berikutnya las V terbuka hanya konstruksi yang tidak memikul beban dinamis. Artinya apa? Artinya untuk las seperti ini bebannya tidak digunakan untuk konstruksi yang tidak perlu beban dinamis, itu bebannya berubah-ubah ya. Jadi bebannya berubah-ubah. Jadi kalau las ini tentu tidak cocok untuk di jembatan, karena di jembatan itu dia bebannya berganti-ganti. Ini biasanya cocok digunakan untuk konstruksi-konstruksi ringan seperti atap baja, terus kemudian pagar itu ya, kemudian pintu yang pokoknya bebannya itu tidak tidak
tidak dinamis atau tidak berubah, ada bebannya tetap. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah contoh dari las V terbuka. Dia dibuat minimal 2 mili di sini. Kemudian ini sudutnya adalah lebih dari sama dengan 70%. Ya, terus kemudian ada las V terbuka. Kalau V terbuka ini berarti dia ini sudah digabung, kemudian nanti ada sambungan lagi di sini gitu ya. Nah, dia sudutnya 60 derajat, ada ruang kosong, bahaya take. Oke. Kalau ini nggak boleh ada ruang kosong ini. Ya, ini cacat namanya. Ini disebut dengan cacat karena ada ruang yang kosong. Kalau ini kosong dibiarkan, dia akan berbahaya. Dikhawatirkan jika menerima beban atau pada beberapa kali penggunaan ada beban-beban yang ada di atas sini gitu misalkan. Nah, ini sangat berbahaya sekali karena bisa lepas sambungannya ini. Oke, berikutnya las 2 belah atau las V dengan las balik, gambar 2 dan gambar 2C dan gambar 2K. Nah, ini gambar 2C ini berarti disebut dengan las 2 bilah, las V dengan las balik. Jadi ini ada di las bagian sini, di sini juga ada di las kembali. Oke, kemudian las 2 belah, las X simetris. Ini las 2, ini celah kosongnya. Ini yang las X simetris ya. Jadi segitiganya ada 2 seperti ini. Ini disebut dengan las X simetris. Ini metode cara penyambungan lasnya. Untuk yang las simetris ini, dia untuk ketebalan platnya adalah 12 sampai dengan 40 mm. Jadi kalau dia 12 sampai dengan 40 mm, maka harus digunakan las X simetris ya. Jadi seperti anak panah, kemudian disambung di kedua sisinya ini, sisi sini dan sisi sini. Oke, dengan jarak di sini sudah sekitar 3 mili, baru dilakukan pengelasan. Oke, kita lanjutkan. Ini las X tidak simetris ya. Tidak simetris ini tidak boleh ya, harus simetris lasnya ya. Kemudian perhitungan sambungan las. Permasalahan umum jika tidak bertentangan dengan keseimbangan dari bagian-bagian konstruksi yang disambungkan, maka gaya yang harus dipindahkan dianggap terbagi rata atas potongan memanjang yang terkecil dari rigi-rigi las. Syarat-syarat umum untuk merencanakan, yang pertama dihindarkan berkumpulnya rigi-rigi las. Titik berat dari potongan rigi-rigi las diletakkan pada garis kerja dari gaya yang dipindahkan. Jadi seperti ini maksudnya. Jadi tidak boleh berkumpul ya, tidak boleh menggumpal, tapi harus rata, harus merata. Nah, diginikan ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian dihindarkan adanya perubahan mendadak dari potongan. Pengelasan dalam kedudukan yang sulit agar dihindarkan, mengambil ukuran dari bagian-bagian yang hendak disambungkan sebesar mungkin agar pengelasan menjadi sesedikit mungkin. Jadi diusahakan tidak banyak bagian yang dilas, itu yang diharapkan ya. Harus kemudian dihindarkan las-las pada sudut-sudut yang sulit ya. Pengelasan di tempat pembangunan dibatasi. Jadi pada konstruksi bangunan itu sangat dibatasi pengelasannya. Memasang las penutup pada sela-sela yang dapat kemasukan air dan menimbulkan kerataan dengan mempergunakan batang las dari bahan yang mudah mengulur, sedangkan antara las sudut kepala dan las sudut tepi dibuatkan untuk peralihan yang baik. Kita lanjutkan. Perhitungan harus jelas dan mudah dapat dikontrol. Bentuk dan ukuran dari las harus mudah dibaca dari gambar. Jadi las ini dilas bagian apa, kemudian simbolnya itu harus diperhatikan ya. Jadi contoh-contoh cara pengelasan dan simbol-simbolnya sudah dijelaskan di depan tadi. Perhitungan las panjang neto las sudut itu peraturan tentang sambungan las itu PPBB 1 PS 8 sampai 5. Nanti dicari ini ya, peraturan tentang sambungan las. Tiap rigi las mempunyai tebal A dan panjang L neto sama dengan L bruto dikurangi 3A. Agar panjang di kedua ujung las tidak meleleh, maka panjang dibatasi L kurang dari 40A. Kemudian kalau L lebih dari 8A, 10A atau L lebih dari 4 cm. Nah, ini yang dimasukkan ini adalah L neto itu di sini, ini sampai sini hubungan L neto, ini adalah kepalanya, L bruto itu sampai sini. Nah, ini adalah daerah kawahnya. Nah, seperti itu ya. Untuk menggambarkan simbol-simbol pengelasan.
Catatan, jika diperlukan panjang las lebih dari 40A, maka pengelasan harus dilakukan berputus-putus seperti berikut. Batang tekan jarak antara bagian-bagian las kurang dari sama dengan 16T atau 30 cm. Jadi batangnya itu yang dilas itu ya, itu kalau bisa itu ya antara 16 sampai 30 cm jaraknya. Kalau itu memang harus dilas dengan cara berdekatan ya, katakanlah berdekatan. Oke, terus batang tarik jarak antara bagian-bagian las kurang dari sama 24T atau 30 cm. Oke, lanjutkan. T sama dengan tebal terkecil antara elemen yang dilas. Ya, T berarti tebalnya tadi ya. Tebal rigi-rigi las dihitung berdasarkan dalamnya pembakaran terhadap plat-plat yang disambungnya. Atau A, jadi ini sambungnya ini disebut dengan rigi-rigi las ya, atau bagian yang akan dilas. Berikutnya ini atau ketentuannya A kurang dari sama dengan S ditambah 1 mm bagi 2 bila S 5 sampai dengan 9 mm. Kemudian A itu sama atau kurang dari sama dengan S ditambah 2 mm dibagi 2 bila S sama dengan 10 cm sampai dengan 13 mm ya. Jadi kalau 5 sampai 9 itu setengah. Ini dibagi 2 setengah ya. Enggak bisa ya. Terus berikutnya S sama dengan 14 mm, pengelasan lebih dari 1 lapis. Jadi kalau tebalnya 14 mm itu pengelasannya itu lebih dari 1 lapis. S itu tebal terkecil antara S1 dan S2. Jadi itu adalah delta ya. Bisa dikatakan delta atau selisih tebal terkecil antara S1 dan S2. Tebal plat yang dipegang pakai rumus Stahl-Inhofe. Ini Pak rumusnya ini bahwa A itu sama dengan setengah akar 2S atau A sama dengan 0,7S. Oke, ini adalah S itu tebalnya. Kemudian ini juga tebalnya. A itu adalah bagian yang dilas. Kita lanjut, ini adalah baja 1. T-nya tebalnya di sini. Ya, ini jika T1 kurang dari T, maka A1 lebih kurang dari sama dengan 0,7 T1. Lihat ini T, kemudian ini T1. T1 ini lebih kecil dari T, maka A yang di sini atau yang dilas ini berarti kurang dari sama dengan 0,7 T1. Tebalnya ini dikali dengan T1 ya. Kemudian jika T1 kurang dari T, artinya T1 ini kurang dari T, maka A1 yang ini kurang dari sama dengan 0,7 T1. Jika T2 kurang dari T, maka A2 kurang dari sama dengan 0,7 kali T2. Oke, selanjutnya adalah kalau bajanya itu disambung dengan T, ya, di baja T. Tadi ini sambungannya adalah seperti ini, ya. Yang ini sambungannya adalah sambungan C seperti ini. Ini adalah sambungannya adalah sambungan T. Sambungan T ini ya. Jika T1 kurang dari T, maka A1 kurang dari sama dengan 0,7 T1. Maka sambungan ini sama dengan yang sini ya. Terus untuk baja siku, jika D itu adalah panjangnya ini ya, kurang dari T yang ini, maka A1 kurang dari sama dengan 0,7 T1. Jika 1,2 D kurang dari T, maka A2 kurang dari sama dengan 0,7 kali 1,2 D sama dengan 0,84 D. Oke, itu beberapa bila penyambungan atau rumus-rumus yang harus diperhatikan pada proses pengelasan. Kita lanjutkan. Rumus-rumus dasar untuk penetapan kekuatan dari berbagai bentuk sambungan. Yang pertama adalah tegangan normal yang diizinkan dalam suatu las disamakan dengan tegangan tarik yang diizinkan. Untuk tegangan tariknya menggunakan contoh ST37 ya. Jika garis kerja dari gaya yang harus dipindahkan, maka membuat suatu sudut alfa dengan bidang dari potongan yang memindahkan gaya itu, maka sesuai dengan teori patahan dari Huber-Hecki,
Jadi ada teori patahan dari Huber-Hegi, tegangan yang diizinkan dalam jurusan garis kerja diperhitungkan dengan rumus, ini rumusnya ya, atau A atau tegangan di A sama dengan tegangan dibagi akar sin kuadrat A ditambah 3 cos kuadrat A, sehingga ketemu P per A kurang dari sama dengan tegangan A, tegangan izin sama dengan akar dari tegangan kuadrat ditambah 3A kuadrat, ketemu A1 per tegangan A per C kurang dari tegangan T. Dalam hal mana tegangan A sama dengan tegangan dari ST37. Ini dari bahan, lihat nanti dilihat gambar di 3C. Untuk A sama dengan 0 derajat, itu sudutnya. Jadi gaya terletak dalam bidang potongan yang memindahkan gaya tegangan A sama dengan 0,58 kali A. Untuk A 90 derajat, jadi gaya terletak atas bidang potongan yang memindahkan gaya tau A sama dengan 1000 tau. Nah, ini adalah bidang potong yang memindahkan gaya. Yang di sini ya, ini bidang potong memindahkan gaya. Kemudian adalah garis gaya kerja yang dipindahkan. Oke. Terus nilai dari Zmax pada gambar 3D terlihat bahwa gaya P membagi 2 dari dalam 2 gaya V yang masing-masing membagi diri lagi dalam 1 gaya V dan 1 gaya H. Kedua gaya saling hapus sehingga tinggal P sama dengan 2H. Kita lihat ya, P sama dengan 2H. Oke, yang ini ya P ya. P, berarti P ini berarti sama dengan H ini. Berarti 2H. Oke, lanjutkan. Rumusnya jadi cos A min beta H per Phi atau H sama dengan Phi cos A dikurangi beta, alfa kurangi beta. I sama dengan tegangan A kali A sama dengan tegangan A kali setengah V. Jika V sama dengan 2A, maka P sama dengan 2H sama dengan 2 cos alfa dikurangi beta. Sama dengan 2X tegangan A kali setengah F cos alfa min beta. Tegangan A F cos alfa min beta, P sama dengan tegangan A per rata-rata tegangan kali tegangan F cos A min beta. Maka P sama dengan tegangan F itu cos alfa min beta dibagi akar sin kuadrat A ditambah 3 cos kuadrat A kali tegangan F cos alfa min beta. Hasilnya adalah tegangan F kali Z dalam hal mana Y sama dengan cos alfa min beta dibagi sin kuadrat A ditambah 3 cos kuadrat A. Z menjadi maksimum jika tegangan A sama dengan 3 tangan B. Selanjutnya didapat rumus Y max sama dengan akar dari 1 ditambah 2 sin kuadrat beta min 3. Dengan mengambil nilai beta meningkat dengan 5 derajat, maka untuk nilai beta sama dengan 45% sampai dengan 70%, nilai B beta yang praktis masih dipakai didapat nilai Zmax. Rumus-rumus dasar tentang besarnya P yang dapat dipikul. P itu adalah tekanan yang dipikul oleh satu macam sambungan tertentu. Baik, untuk perhitungan lebih lanjut akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, itu saja yang bisa Bapak saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.